Indonesia memang secara hasil sukses lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Meski begitu, tentu semua sadar kalau dari segi permainan, timnas Indonesia masih belum menunjukkan permainan yang selama ini kita kenal di bawah Sinteyong. Hal yang juga membuat Coach Shin mumet setengah mati melihat anak asuhnya bermain jauh di bawah standar seperti biasanya. Jelas ini semua membuat publik yang awalnya optimis kini menjadi cemas, apalagi di semifinal nanti. Indonesia yang harus finish sebagai runner-up usai hanya menang 2-1 lawan Filipina. Kemungkinan besar akan berjumpa Vietnam yang punya kesempatan terbaik jadi juara grup B. Untuk itu, inilah 7 hal yang membuat Sinteyong sangat kecewa dengan para pemain timnas Indonesia. Egois. Sejak lama pertama, entah kenapa para pemain Indonesia seolah bermain tidak sebagai tim. Ya, acap kali serangan yang dibangun terbuang sia-sia saat memasuki area pertahanan lawan, di mana para pemain kerap kali bersikap egois hingga akhirnya peluang terbuang cuma-cuma. Terbaru di laga melawan Filipina, Ricky Kambuaya yang sejatinya punya opsi memberi umpan kepada Spaso yang berdiri bebas, malah gocek-gocek gak jelas. Mending kalau gol, lah ini, haduh. Và đây sẽ là câu trả lời của Indonesia. Đang là tình huống chờ đợi đến từ số 9. Quá lăng ngoằng ngoèo. Kesalahan yang diulang-ulang. Coach Shin sejatinya sudah mampu menerapkan strategi dengan baik. Masalahnya pemain-pemain Indonesia ini seolah tak pernah belajar dari kesalahan. Dan masalah terbesar anak-anak Garuda jelas adalah soal efektivitas. Ya, menyerang elit cetak gol sulit. Itulah istilah yang tepat disematkan kepada para pemain. Di mana seolah pemain timnas ini butuh 1000 peluang untuk bisa mencetak 1 gol. Dan hal itu jelas membuat Coach Shin kecewa. Karena sejak laga pertama melawan Kamboja, ia sudah memberitahu anak asuhnya untuk bermain lebih simpel dan efektif. Finishing bapuk. Masih soal kesalahan dalam hal finishing. Ya, entah kenapa pemain Indonesia ini kerap kali membuang peluang bahkan yang 99,9% gol. Ya, ibarat kerasukan dari Nunez atau gimana, pemain Indonesia seperti sulit sekali mencetak gol. Dan tentu yang terparah adalah Hansamu yang saat melawan Brunei dan Witan Sulaiman kalah melawan Thailand. Gawang udah kosong, kiper nggak ada, masih tetap nggak masuk juga. Bahkan saking kocaknya, Hansamu dan Witan ini sampai disorot media internasional. Nah, kalau gini kita nggak bisa nyalain Coach Shin, karena Indonesia berhasil meng-create serangan. Tapi ya itu, kalau pemainnya mandul, pusing juga pelatihnya kan? Witan Sulaiman, nikmat Hanmasan yang konsisten dan Witan berharga. Skipper, that should be an easy. Oh my word! Of the year in world football. Buat fans kecewa. Meski lolos ke semifinal, fans Indonesia masih merasa kecewa. Apalagi jika dari penampilan para pemain yang gak tahu kenapa mendadak kembali ke setelan pabrik. Selain itu, target juara grup yang sebenarnya bisa diraih andai pemain lebih efektif dalam memanfaatkan peluang menjadi sia-sia. Alhasil tim Garuda harus puas lolos sebagai runner-up dan berpeluang bertemu tim tangguh Vietnam di semifinal. Kesalahan elementer. Selain finishing, salah satu penyakit pemain Indonesia adalah melakukan kesalahan elementer yang sebenarnya tak perlu. Di mana itu membuat situasi yang sebenarnya tak berbahaya seketika membuat fans dakdikduk.
Ya, berbagai kesalahan seperti salah passing, salah kontrol, no komunikasi, hingga kerap melakukan pelanggaran tak perlu dan terlalu sering salah ambil keputusan, membuat Coach Shin hampir selalu marah-marah di pinggir lapangan. Diobok-obok Kamboja. Ya, harus diakui kalau Kamboja sekarang bukan lagi Kamboja yang dulu selalu jadi lumbung gol. Sepak bola mereka sudah berbenah dan jangan kaget 5 hingga 10 tahun lagi Kamboja akan ada di atas Indonesia seandainya masih saja jalan di tempat. Ya, itu terlihat di laga pembuka. Meski secara skor Indonesia menang, namun dari sisi permainan, Kamboja harus diakui bermain lebih baik dan terorganisir. Hanya saja kualitas pemainnya yang masih di bawah Indonesia, membuat serangan mereka, terutama end passing, masih sering salah. Ya, sehebat-hebatnya Sinteyong atau bahkan kalau Indonesia punya pelatih sekelas Pep Guardiola atau Jurgen Klopp sekalipun, kalau kualitas pemainnya seperti ini yang masih gerasak-gerusuk dan kerap salah ambil keputusan, ya susah juga. Supporter norak. Seolah tak kapok dengan tragedi Kanjuruhan, supporter kembali melakukan ulah yang kali ini terbilang memalukan. Mulai dari melakukan lemparan ke bus timnas Thailand, sampai merusak fasilitas yang ada di GBK. Ya, kalau SDM-nya masih seperti ini, mau gimana pun, ya sepak bola Indonesia tak akan pernah maju dan malah cenderung mundur. Ya, itu tadi adalah 7 hal yang bikin Sinteyong kecewa dengan para pemain timnas Indonesia. Semoga saja di semifinal nanti, para pemain bisa lebih melek kalau mereka ini harus bermain sebagai sebuah kesatuan. Dan soal finishing, semoga para pemain bisa lebih efektif dan usahakan meminimalisir kesalahan. Sebab tim seperti Vietnam sekali saja dikasih peluang emas akan sangat berbahaya. Oke, tetap semangat Indonesia!